Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrizal dari UPT Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangkalan, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 64 nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang agenda 3 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian kategori barang dan jasa. Yang pertama, barang atau jasa privat. Contohnya seperti pembuatan EKTP. Yang kedua, barang atau jasa tol. Yang ketiga, barang atau jasa umum. Contohnya seperti jalan raya. Dan yang keempat adalah barang atau jasa kolektif, seperti misalnya asuransi. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian ada prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dimiliki oleh ASN. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Kemudian yang nomor 3, responsif, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, yaitu tidak diskriminatif, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga lainnya. Yang kelima adalah mudah dan murah, yaitu penyelenggaraan pelayanan di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien, yang harus mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak tercapai dengan cara mewujudkan tujuan tersebut dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, yaitu dalam penyelenggaraan tersebut pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan yang lainnya. Dan yang ke-8 adalah akuntabel, penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan
pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Yang terakhir, nomor 9, berkeadilan, yaitu penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Kemudian terdapat kata kunci dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah atensi atau perhatian. Yang kedua, senyum, sapa, dan tolong. Yang ketiga adalah maaf. Dan yang keempat adalah terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.